Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Daerah suci itu dibagi menjadi 4 benua besar, 33 alam, dan puluhan ribu pesawat besar dan kecil. 4 benua ilahi agung adalah benua ilahi kuno Brahma, benua ilahi Lingqiao, benua ilahi Nanhuo, dan benua ilahi Dongsheng. 33 alam terletak di luar 4 benua ilahi, seperti bintang-bintang yang melengkungkan bulan, masing-masing menjaga benua ilahi. Selain itu, ada tempat yang sangat istimewa di domain dewa. Senzu Dunia Tengah. Pada awal alam ilahi, benua ilahi bumi tengah dan 4 benua ilahi lainnya disebut 5 benua ilahi dari alam ilahi. Tetapi sejak dahulu kala, benua ilahi dunia tengah mengalami perubahan drastis, benar-benar runtuh dan tenggelam, dan diselimuti kekuatan tabu dan bencana yang tak ada habisnya. Sejak itu, benua ilahi dunia tengah telah menjadi area terlarang terbesar di alam ilahi, dan tidak ada yang bisa pergi ke sana lagi. Pada saat itulah 5 benua utama para dewa menjadi 4 benua besar. Selain wilayah ini, ada banyak tempat kuno dan misterius di dunia para dewa. Misalnya, medan perang tak berujung adalah tempat kelahiran sumber leluhur di awal. Makam pedang Tian Xiu, tanah suci ziarah budidaya pedang di dunia. Di luar 9 langit dan awan, dewa dan iblis adalah abadi. Di bawah Jiu Yuan, semua roh tidak ada. Ada tempat-tempat lain yang tidak diketahui, keruntuhan kuno, daerah terlarang asing, dan sebagainya. Bahkan jika itu adalah keberadaan tingkat dewa, itu tidak dapat mengukur ukuran para dewa, mereka juga tidak dapat memahami semua rahasia para dewa. Pada saat ini, Su Yi dan rombongannya sedang dalam perjalanan ke alam ilahi. Domain dewa berada di atas langit dan dunia, dan itu sangat terpisah. Ada 2 cara untuk pergi ke domain dewa. Pertama, jadilah dewa setelah membuktikan Tao. Pada saat menjadi dewa, dengan kekuatan hukum zaman di ketuhanan, Anda dapat merasakan garis waktu dan simpul ruang yang terkait dengan domain dewa, dan Anda hanya perlu memindahkan kekosongan di sepanjang garis itu untuk mencapainya. Tetapi metode ini sangat tidak aman. Karena ketika Anda memindahkan kekosongan, Anda akan menghadapi berbagai bencana dan variabel yang tidak terduga, dan mudah hilang sepenuhnya, dan Anda tidak akan lagi dapat menemukan arah ke alam para dewa. Metode kedua adalah melakukan perjalanan dari kerajaan hari abadi ke alam ilahi. Di ruang dalam kerajaan hari abadi yang tak berujung, ada jalan bintang menuju alam ilahi. Jalan bintang itu disebut Jalan Bintang. Di sungai panjang zaman itu, banyak orang yang belum menjadi dewa akan memiliki kesempatan untuk diundang dan pergi ke dewa untuk berlatih selama mereka diakui oleh tokoh-tokoh besar di dewa. Nama Jalan Yingxing berasal dari ini. Pada awalnya, Feng Wuji, Buddha Ziliansheng, tokoh-tokoh setingkat dewa anak ini, juga datang ke negara matahari abadi melalui jalan penerimaan dan bimbingan. Apa yang diambil Su Yi dan yang lainnya saat ini adalah jalan untuk memimpin bintang-bintang. Ini adalah jalan panjang melalui ruang dalam yang tak berujung. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan bagi para dewa untuk menyeberanginya. Selain itu, ada juga berbagai bahaya dan bencana di jalan ini untuk menarik bintang. Yang paling mengganggu adalah Xingxia Storm. Itu adalah bencana alam yang menyapu ruang angkasa yang dalam dan dapat dengan mudah menghancurkan para dewa. Selain badai Xingxia, ada bencana lain, seperti kesalahan ruang waktu, lubang hitam Xingxuan, pancuran bintang Streamer, dan sebagainya. Jika Anda tidak menjadi dewa, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melewatinya. Secara alami, sulit bagi Su Yi dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka mengendarai perahu datar dan menjelajahi jalan menuju bintang-bintang, kecepatannya tidak cepat, tetapi jelas tidak lambat. Dalam perjalanan ke domain dewa, bukan hal yang buruk untuk menjadi rendah hati. Di atas kapal, Su Yi sedang duduk di buritan, menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Pada saat ini, dia mengambil penampilan Xiao Jian, mengenakan jubah kain, dengan wajah kurus. Seluruh tubuh mengungkapkan kultivasi yang termasuk dalam tahap awal para dewa yang lebih rendah di alam penciptaan, dan napasnya sangat biasa dan biasa. Bahkan aura hukum Tao ilahi yang telah ia kuasai, juga menunjukkan semangat yang elegan dan ringan.
Ini adalah salah satu dari banyak hukum era yang telah dia lebur, disebut Xuan Xiao, dan merupakan kekuatan tingkat pertama. Selain itu, dia telah memutuskan bahwa kecuali dia menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan, dia akan mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan kendonya yang sebenarnya di masa depan. Daois sangat bijaksana. Kamu seharusnya tidak terlalu mencolok di sepanjang jalan. Luo Xuanji tersenyum manis. Penampilannya juga berubah, wajahnya cerah dan cantik, dan gaun merahnya diganti dengan rok kuning aprikot sederhana. Rambut putihnya yang seperti salju juga berubah menjadi cian gagak, dan dia diikat dengan santai di sanggul di belakang kepalanya. Pada saat ini, dia duduk di sana dengan indah, dan tubuhnya juga hanya menunjukkan nafas tahap awal penciptaan. Di haluan kapal, Kaisar Luo Qing secara pribadi mengemudikan kapal. Penampilannya tidak berubah. Dia berpakaian abu-abu, dengan sosok kurus, dan rambutnya yang panjang berantakan. Dia datang dari jalan para dewa kuno dan ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Di dunia ini, tidak ada yang mengenalnya sama sekali, jadi tentu saja dia tidak perlu mengubah penampilannya. Pergi ke domain dewa, apa rencanamu, rekan Taois? Luo Xuanji bertanya dengan suara yang jelas. Singkatnya, Su Yi dihentikan. Ya, ketika Anda pergi ke alam dewa, kemana Anda harus pergi untuk menetap? Dalam pikiranku, banyak tempat tiba-tiba muncul. Itu semua adalah tempat yang pernah dikunjungi Li Fuyu ketika dia berada di alam ilahi, dan ada juga beberapa tempat di mana Li Fuyu tinggal. Tapi segera, Su Yi menggelengkan kepalanya. Ratusan ribu tahun telah berlalu sejak reinkarnasi Li Fuyu, dan tempat di mana dia pernah tinggal mungkin sudah lama menghilang. Dan Li Fuyu berlatih sepanjang hidupnya, seperti awan dan bangau liar, berkeliaran di dunia, hidup di tempat yang tidak ditentukan. Dia memotong semua gangguan dan sebab dan akibat, dan dia tidak menyentuh tubuhnya, juga tidak meninggalkan fondasi atau garis keturunan di alam para dewa. Bahkan kebencian hanya terkait dengan dewa yang dulu bermusuhan, dan tidak ada hubungannya dengan dewa lainnya. Singkatnya, pengalaman Li Fuyu selama hidupnya tidak dapat membantu Su Yi sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, pertama temukan tempat di mana saya dapat berkonsentrasi pada kultivasi saya. Dia memang berniat untuk tertidur untuk sementara waktu. Sebelum zaman mitologi kegelapan datang, lakukan yang terbaik untuk meningkatkan Taoisme. Dan di domain dewa, tidak ada kekurangan tempat yang dapat memuaskan kultivasinya. Selain itu, aku harus mencari tahu beberapa hal. Su Yi diam-diam berkata. Murid Li Fuyu, Ning Xiu, terbunuh di alam ilahi, meskipun dia akhirnya menyelamatkan jiwanya, dia disandera oleh keluarga kuno, klan Feng, tempat Feng Wuji berasal. Kembali ke alam abadi, Feng Wuji mengambil jiwa Ning Xiu dan menukarnya dengan Su Yi. Dan pembunuh yang menganiaya Ning Xiu terkait dengan kekuatan Buddha dan Tao bernama Kuil Yunji. Kuil Yunji, dengan punggungnya ke Sitian Lingshan, adalah salah satu kekuatan Buddha dan Tao yang melayani Sitian Lingshan. Su Yi secara alami harus membalas dendam ini. Selain itu, di medan perang tak berujung domain dewa, ada beberapa teman lama Li Fuyu. Luo Yao, yang selalu menyebut Su Yi sebagai saudara Tao, adalah salah satunya. Ketika ada waktu, Su Yi juga akan pergi untuk menanyakan tentang medan perang tanpa akhir dan melihat kondisi teman-teman lama ini, akan sangat bagus jika mereka bisa bertemu. Tentu saja, setelah pergi ke domain dewa, Su Yi masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu bertemu Sining. Ada hubungan yang sangat istimewa antara dia dan Sining saat itu di medan perang dunia abadi, Sining hampir mati untuk membantunya. Saat berbicara dengan Hebo lagi kemarin, Su Yi juga secara khusus menanyakan tentang Sining. Pada saat itu, Hebo tidak mengatakan sepatah kata pun, menolak untuk menjawab, hanya mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, dia akan mengetahuinya. Selain itu, Hebo menjelaskan bahwa di masa depan, tidak peduli apa, dia harus memperlakukan Sining dengan baik, jika tidak, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Jawaban seperti itu semakin membuktikan bahwa hubungan antara dia dan Sining jelas jauh lebih istimewa dari yang dibayangkan. Tiba-tiba, Luo Xuanji sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan lembut,
rekan Taois, sebuah kapal perang mendekati kita. Su Yi menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa di ruang dalam yang luas, sebuah kapal perang besar dengan cahaya ilahi menyapu ke arah mereka. Kapal perang itu sebesar gunung suci, dengan paviliun dan paviliun di atasnya, yang benar-benar megah dan megah. Hanya dalam beberapa kedipan, kapal perang mendekat. Di garis depan kapal perang, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di sana. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, matanya bersinar seperti listrik, menyapu ketiga Su Yi di atas kapal, dan kemudian berkata dengan ekspresi pendiam. Tu Yufang, tetua ketiga dari sekte Tao Kai Yuan dari domain Dewa Lama, telah bertemu tiga rekan Tao. Ini adalah dewa di alam ciptaan. Su Yi melirik ke pihak lain dan berkata, apakah ada yang salah? Dia duduk di sana tanpa bergerak. Luo Xuanji juga duduk cantik dan tidak bergerak. Kaisar Luo Qing menghentikan perahu daun dan berdiri di sana dengan ekspresi kusam, seperti tukang perahu tanpa emosi. Reaksi seperti itu menyebabkan lelaki tua berjubah hitam yang mengaku sebagai Tu Yufang sedikit terkejut. Saya mengambil inisiatif untuk datang untuk menyapa, tetapi ketiga dewa yang lebih rendah ini berani memperlakukan diri mereka sendiri dengan acuh tak acuh. Segera, Tu Yufang tersenyum acuh tak acuh. Pada pandangan pertama, ketiga orang ini tampaknya baru saja menjadi dewa dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di dunia para dewa. Di hadapan orang asing seperti dia yang datang secara tiba-tiba, adalah wajar untuk sedikit waspada. Memikirkan hal ini, Tu Yufang tersenyum dengan pikiran terbuka dan berkata, ini adalah takdir untuk bertemu satu sama lain. Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda bertiga pergi ke domain dewa. Apakah Anda ingin berjalan bersama kami? Su Yi hendak menolak. Di kapal perang, ada banyak suara. Tiga rekan Taois, senior Tu adalah master dari sekte Tianyuan Dao. Jika mereka bisa berjalan bersama, akan ada lebih sedikit tikungan dan belokan di sepanjang jalan. Itu benar, ada bencana alam dan pembunuhan di mana-mana untuk menarik bintang. Jika kita bisa berjalan bersama, kita juga bisa saling menjaga. Su Yi mendongak dan melihat banyak sosok berjalan keluar dari kapal perang besar, pria dan wanita, semua memandang ke arahnya. Kebanyakan dari mereka adalah dewa-dewa yang lebih rendah pada tahap awal penciptaan. Ada juga beberapa karakter tingkat Taixuan. Dengan barisan seperti itu, sama sekali tidak ada ancaman sama sekali. Jangan khawatir, rekan Taois, semua orang pergi ke domain dewa untuk pertama kalinya, dan senior Tu berhati hangat dan bersedia membawa kami bersamamu. Ini jelas merupakan berkah besar bagi kami. Seseorang tertawa. Yang lain juga mengangguk. Tu Yufang juga berkata saat ini sejujurnya, saya berinisiatif untuk mengundang karena niat baik. Lagi pula, tidak mudah untuk menjadi dewa. Jika kecelakaan terjadi dalam perjalanan ke domain dewa, itu akan menjadi sangat disayangkan. Setelah jeda, dia melanjutkan selain itu, selama mereka yang menjadi dewa memiliki sesuatu yang istimewa, jika mereka bertiga tidak memiliki tempat di alam para dewa, mereka dapat pergi ke sekte Tao Tianyuan saya untuk berlatih. Orang tua itu berjanji bahwa sekte Tianyuan Dao saya akan memberi mereka bertiga status dan perawatan mereka, dan saya tidak akan pernah membiarkan bakat dari ketiganya dikubur. Su Yi tercengang, dan Luo Xuanji saling memandang, baru kemudian dia mengerti bahwa Tu Yufang mengambil inisiatif untuk datang mengundang mereka, jadi ternyata merekrut mereka. Tak perlu dikatakan, banyak dewa dan karakter tingkat Taixuan di kapal perang adalah karakter yang telah direkrut oleh Tu Yufang. Ini juga biasa. Dalam uji coba jalan dewa kuno ini, karakter apapun yang bisa menjadi dewa dan kembali bukanlah orang teratas di generasinya. Di mata kekuatan kultivasi di alam dewa, para dewa ini secara alami menjadi suguhan manis yang layak untuk usaha mereka. Termasuk karakter pesanan Taixuan itu juga. Setiap tradisi membutuhkan darah segar. Di alam para dewa, mereka yang menjadi dewa juga merupakan gelombang manusia yang paling mempesona, jauh dari sebanding dengan mereka yang berada di alam para dewa. Tidak diragukan lagi, Tu Yufang dari sekte Tianyuan Dao juga menganggap mereka sebagai pendatang baru, yang baru saja menginjakkan kaki di alam para dewa dan ingin pergi ke alam para dewa. Bagaimana menurutmu tentang ketiganya? Tu Yufang bertanya.
Tapi sebelum Sui bisa berbicara, raungan gemuruh tiba-tiba terdengar di kejauhan, menyebabkan kekosongan bergetar. Saya melihat labu hitam besar, bergerak melintasi kehampaan, bersiul ke sisi ini. Tidak buruk, ada 3 dewa tak bertuhan di sini. Di atas labu hitam, sekelompok orang berdiri. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut merah dengan jubah piton, memancarkan kekuatan luar biasa untuk menciptakan alam ekstrim. Itu juga Dewa Median. 3. Kuil Kaiyuan Daozong terlalu kecil. Jika kamu pergi ke sana, kamu pasti akan kehilangan bakatmu. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Gunung Pedang Pinus Merah, kami dan menyimpannya untukmu di masa depan yang cerah? Setelah lelaki tua berambut merah itu tiba, dia langsung mengirim undangan ke Sui dan yang lainnya tanpa melihat ke Tu Yufang. Wajah Tu Yufang tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata, Pei Zhang yang lebih tua, kami datang lebih dulu. Apakah terlalu tidak autentik bagimu untuk melakukan ini? Pria tua berambut merah itu tersenyum dan berkata, mencuri orang, apa gunanya datang duluan? Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat matanya dan melirik orang-orang di kapal perang besar, dan berkata, jika Anda bersedia bergabung dengan Gunung Chisongjian saya, Anda bisa datang. Saya berjanji bahwa perawatan untuk Anda pasti lebih baik daripada bergabung dengan Tianyuan Daozong. Segera, ada keributan di antara penonton. Menggali sudut sekte Tianyuan Dao secara langsung, kita dapat melihat betapa kuatnya pria tua berambut merah bernama Pei Zhang ini. Pei Zhang, kamu lancang. Tu Yufang benar-benar marah dan membunuh. Kenapa, kamu masih akan bertarung denganku? Pria tua berambut merah Pei Zhang tertawa, jika tidak, kau dan aku akan bertempur, dan aku akan menang, dan mereka yang menjadi dewa akan dibawa pergi olehku. Jika aku kalah, aku berjanji untuk segera pergi. Wajah Tu Yufang mendung untuk sementara waktu. Takut. Pei Zhang menghina. Tu Yufang menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika saya melakukannya, apakah saya akan takut? Namun, saya harus mengklarifikasi beberapa hal terlebih dahulu. Dia menunjuk Sui dan yang lainnya, dan berkata, tidak satu pun dari rekan Taois ini yang menyatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan sekte Tianyuan Dao saya. Apakah mereka pergi dengan Anda atau tidak tergantung pada mereka? Saya tidak dapat membuat keputusan untuk mereka. Adapun mereka yang berjanji untuk bergabung dengan sekte Tianyuan Daoku, jika mereka mau pergi bersamamu, aku tidak akan memaksanya. Pernyataan itu membuat banyak kebisingan dan menggerakkan banyak orang. Sui tidak bisa tidak terkejut, gaya orang ini tidak buruk. Tidak ada tekanan pada orang lain, tidak memaksa orang lain untuk membuat pilihan, dan tidak menganggap orang lain sebagai harga pertukaran. Ini memang patut dipuji. Belas kasihan palsu. Pei Zhang mencibir, ketika kamu kalah, aku akan melihat, siapa yang tidak mau pergi bersamaku. Singkatnya, ancamannya penuh. Ekspresi semua orang di kapal perang berubah. Tidak diragukan lagi, jika Tu Yufang dikalahkan, bahkan jika mereka tidak mau, mereka akan dipaksa pergi oleh Pei Zhang. Sui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ayo pergi. Jika dia berani menghentikannya, dia akan membunuhnya. Ini baik. Kaisar Luo Qing mengangguk. Adegan ini mengejutkan penonton. Tu Yufang tidak bisa tidak melihat ke samping, merasa sangat bingung, ketiganya tidak bisakah mereka melihat situasi di depan mereka. Pei Zhang tertawa terbahak-bahak, siapapun yang berani berhenti, bunuh siapapun. Ayo, aku ingin mencoba, di mana kalian berani? Ledakan. Kaisar Luo Qing mengangkat tangannya dan meraih Pei Zhang, seperti sedang memegang ayam. Penonton terdiam, dan orang-orang tercengang. Dewa Median ditangkap hidup-hidup seperti ini. Kamu sangat beruntung. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Kaisar Luo Qing berkata dengan lembut. Wajah Pei Zhang penuh dengan kengerian, dan dia membuka mulutnya untuk meminta belas kasihan. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu, dan gemerisik menghilang dari jari-jari Kaisar Luo Qing. Dewa menengah, abu. Rasa dingin yang tak terlukiskan melanda hati semua orang seperti badai, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Baru pada saat itulah orang menyadari bahwa pria berbaju abu-abu, yang mereka anggap sebagai dewa, jelas merupakan makhluk yang luar biasa.
Tu Yufang tersentak dan tercengang. Kakak, kamu terlalu banyak bicara. Luo Xuanji tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kaisar Luo Qing tertegun, dan berkata dengan hangat, "Oke, aku akan mengubahnya lain kali." Karena itu, dia telah mengemudikan perahu datar dan menerobos udara. Dari awal hingga akhir, Su Yi duduk di sana dengan nyaman dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sikapnya yang acuh tak acuh dan tenang adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Keberadaan yang membunuh Pei Zhang dengan menjentikkan jarinya hanya memainkan peran sebagai tukang perahu, dan pemuda kurus itu tampak tidak mencolok, tetapi identitasnya pasti yang paling terhormat. Tu Yufang bergumam, untungnya, saya memperlakukan satu sama lain dengan sopan sebelumnya, dan saya tidak pernah kasar, kalau tidak. Berbicara tentang ini, seluruh tubuhnya gelisah. Jawabannya sudah jelas dengan sendirinya, jika dia baru saja bersikap kasar, dia pasti sudah musnah sekarang. Siapa ketiganya dan mengapa mereka begitu rendah hati? Saya tidak tahu, saya pikir itu adalah keberadaan yang menakutkan di domain dewa, kan? Di kapal perang, orang-orang membicarakannya. Di atas labu hitam, pembangkit tenaga listrik yang telah tiba bersama Pei Zhang sebelumnya semuanya tercengang. Pei Zhang sudah mati, yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Rekan Taois, mengapa kita tidak berjalan dengan mereka sebelumnya? Dalam hal ini, itu juga dapat disembunyikan dari mata dan mata orang, dan tidak mudah bagi orang untuk terlalu memperhatikan. Dalam perjalanan, Luo Xuanji mau tidak mau bertanya. Saya khawatir akan ada banyak gangguan dalam perjalanan ke domain dewa. Jika saya berjalan bersama mereka, saya khawatir saya akan menyakiti mereka. Su Yi menjelaskannya dengan santai. Dia duduk bersila di buritan dan mulai bermeditasi. Melihat ini, Luo Xuanji segera tutup mulut untuk menghindari mempengaruhi kultivasi Su Yi. Waktu berlalu cepat. 7 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam 7 hari terakhir, mereka mengalami banyak bencana alam di sepanjang jalan, termasuk hujan bintang streamer, kesalahan ruang waktu, dan kabut ruang waktu yang aneh. Mereka akhirnya bisa melihat mengerikannya jalan ini untuk memimpin bintang-bintang. Bahkan Kaisar Luo Qing secara pribadi mengarahkan perahu, ketika menghadapi bencana alam itu, dia tidak berani menerobos, dan memilih untuk menghindar jauh. Satu-satunya kristal abadi yang tersisa hanya dapat mendukung kultivasi saya paling lama sebulan. Su Yi diam-diam membuka matanya dari meditasi. Pada awal percobaan, dia telah memperoleh ratusan kristal abadi, dan kemudian selama dia bepergian dengan dewa-dewa kuno, dia memurnikan beberapa dari mereka. Sampai sekarang, hanya ada kurang dari 20 yang tersisa. Ini membuat Su Yi merasakan urgensi untuk menjadi miskin. Tanpa sumber daya kultivasi yang memadai, dengan fondasi daunnya yang tak tertandingi, jika dia hanya mengandalkan kultivasi yang rajin dan latihan keras, dia mungkin tidak dapat menembus dunia selama ribuan tahun. Selama Anda mencapai domain dewa, ketika Anda dapat menyelesaikan masalah ini, hukum Zuxu di sana, yang diubah oleh tatanan zaman tertua, hanyalah nafas ilahi yang menembus langit dan bumi, dan dapat digunakan untuk kultivasi. Su Yi diam-diam berkata, selama periode waktu ini, dengan pemurnian kristal ilahi abadi, kultivasinya di tahap awal alam penciptaan hanya satu langkah lagi dari menerobos ke tahap tengah. Ini bisa dianggap sebagai panen besar. Sayangnya, akan sulit untuk mengumpulkan harta tak tertandingi seperti kristal abadi di masa depan. Bahkan di alam para dewa, itu hanya ditemukan dalam tradisi Tao tingkat atas itu. Sambil memikirkannya, Su Yi teringat sesuatu dan mengeluarkan botol giok. Botol giok berisi pil Jiusuan Duotian, dan hanya tersisa 3, Su Yi mengeluarkan 2 dan memberikannya kepada Kaisar Luo Qing dan Luo Xuanji masing-masing. Pil ilahi semacam ini tidak akan banyak membantu kita untuk memperbaiki luka-luka kita. Anda harus menyimpannya, sesama Taois. Luo Xuanji menolak sambil tersenyum. Berbicara itu lebih baik daripada tidak sama sekali, selama bisa berperan, itu juga bagus. Su Yi tidak bisa membantu tetapi mendorong pil obat ke mereka berdua. Dalam 7 hari terakhir, meskipun tidak ada hal berbahaya yang pernah terjadi, Su Yi masih memiliki perasaan bahaya yang samar di hatinya, yang bertahan lama.
seperti sedang diawasi secara diam-diam oleh seseorang. Ini membuat Su Yi tercengang, tetapi dia tidak bisa tidak waspada. Namun, tidak ada yang terjadi di jalan. Setengah bulan kemudian, menurut jejak kami, dalam 3 hari, kami dapat mencapai dunia domain dewa. Di atas kapal, Luo Xuanji berkata dengan penuh harap, ketika saatnya tiba, saya ingin melihat apa yang berbeda di dunia para dewa saat ini dibandingkan dengan dewa kuno. Dikatakan bahwa domain dewa hari ini adalah tempat terdekat dengan sungai panjang takdir, dan saya juga menantikan untuk pergi ke sana. Luo Qingdi berkata sambil tersenyum. Su Yi sedang minum. Tetapi pada saat ini, rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya, menghasilkan pertanda bahaya yang kuat. Ini adalah... Sebelum Su Yi bisa mengerti, tiba-tiba, di kejauhan, sebuah suara tua yang serak datang. Tapi kamu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Pada saat ini, Kaisar Luo Qing dan Luo Xuanji tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas. Ledakan. Kekosongan di kejauhan tiba-tiba menjadi bergejolak, dan cahaya seperti galaksi yang indah menyebar seperti air pasang, menutupi langit dan matahari. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah perak dengan wajah jernih. Ketika dia berjalan, cahaya ilahi perak yang menyilaukan muncul dari bawah kakinya, mengaduk 10 arah dan membuat kekosongan bergetar. Nelayan. Su Yi mengenali identitas orang itu sekilas, itu adalah lelaki tua yang ada di tingkat master pengadilan spiritual. Tidak diragukan lagi, bahkan jika mereka menutupi napas mereka dan mengubah penampilan mereka, mereka tidak dapat melarikan diri dari pencarian musuh, dan didekati oleh pihak lain. Su Yi, kita bertemu lagi. Orang tua yang pintar itu membuka mulutnya sambil tersenyum. Masih ada jarak yang jauh, tetapi matanya seperti matahari dan bulan, menatap tajam ke arah Su Yi. Su Yi dapat melihat sekilas bahwa ini bukan kehendak nelayan, tetapi dewanya. Seorang guru ilahi puncak yang telah selamat 9 kali dari kesengsaraan penyempurnaan Dao dan dapat disebut alam kesempurnaan besar abadi. Ketika dia berbicara, lelaki tua Lingji itu melirik Luo Xuanji dan Luo Qingdi. Jika saya tidak salah, ini adalah Luo Xuanji, penguasa kota yang hilang. Siapa ini? Dia terlihat sangat akrab. Mata lelaki tua yang pintar itu berkilat, seolah ingin melihat detail Kaisar Luo Qing. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.